Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat malam. Ya, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari Selasa ini, pesan gembala. Kita akan persiapkan hati kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, urapi hambamu yang kau persiapkan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore malam hari ini. Singkapkan kebenaran-kebenaranmu, bukakan rahasia firman-Mu. Dan setiap bagi saudara kami yang mendengarkannya, berikan mereka roh hikmat dan wahyu, biar mereka bisa memahami kebenaran ini dan menjadi berkat kekal dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar ya dari perjalanan pelayanan Abraham yang di dalamnya kita bisa memetik pelajaran-pelajaran rohani ya, pelajaran-pelajaran rohani yang bisa memberkati kita. Ya, setelah Abraham melakukan perbuatan baik, ya, dia melakukan perbuatan baik, di mana dia membebaskan Lot dan juga perempuan-perempuan dan orang-orang serta harta bendanya, ya, melalui perjuangannya. Ya, Abraham ditawarkan, ya, Abraham ditawari hadiah dari Raja Sodom. Ya. Jadi perbuatan Abraham menolong Lot dan yang lainnya, ya, termasuk menyelamatkan harta bendanya, itu satu tindakan yang sangat patut kita contoh. Karena apa? Yang seperti yang minggu kemarin saya katakan, sebelumnya Lot itu kan pernah berselisih dengan Abraham berkenaan dengan para gembala Lot dan gembala Abraham. Tetapi ketika Lot menghadapi masalah seperti ini, Abraham nggak berpikir, dia udah tidak ingat perselisihan dengan Lot, enggak. Yang dia tahu, yang dia pikirkan bagaimana dia menyelamatkan Lot, ponakannya ini, yang masih ada hubungan darah ini. Ya, nah ini satu tindakan yang terpuji. Ya, Bapak Ibu Saudara dan saya harus mengabaikan, ya, kesalahan orang lain terhadap kita, harus kita abaikan. Artinya biar kita bisa menolong orang itu. Kalau kita belum bisa melupakan kesalahan seseorang, kita nggak akan bisa menolong orang itu. Yang ada apa? Dendam dan sakit hati. Ya, kalau itu kita pelihara di dalam hati kita nggak akan bertumbuh dewasa rohani kita. Tidak akan bertumbuh. Kalau kita di dalam bejana hati kita itu terlalu banyak menyimpan akar-akar kepahitan. Jadi ya, kita inventarisir orang-orang yang telah menyakiti kita. Ya, kita inventarisir orang-orang yang telah melukai kita. Tentu banyak, baik itu yang sengaja atau tidak sengaja. Nah itu jangan. Anda, Bapak Ibu Saudara, nggak akan bertumbuh. Ya, lah Abraham ini dia membuktikan, sekalipun dia pernah mungkin terluka dengan sikap Lot, tapi dia bisa menunjukkan perbuatan baik, dan ini dikenang oleh banyak orang. Ya, tentu orang-orang sekitar Abraham melihat, orang-orang yang sekitar Lot juga melihat, loh, Om Abraham itu dulu kan dilukai Lot. Ya, yang orang-orang lainnya Lotnya juga bilang, ini Lot ini dulu melukai omnya. Ya, jadi perbuatan baik itu tidak bisa ditutup-tutupi. Orang lain akan menyaksikan. Ya, demikian juga dengan perbuatan jahat kita, orang lain akan melihat. Makanya hati-hati. Ya. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 14 ayat 21 sampai dengan 23. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abraham kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Jadi Abraham ini punya integritas. Dia melakukan hal yang mengandung risiko, tapi dia tidak mau menerima hadiah itu. Dia mau menunjukkan bahwa saya benar-benar tulus menolong Lot dan orang-orang ini, menyelamatkan Lot dan orang-orang itu serta barang-barang mereka.
Ya. Nah, sikap Abraham seperti ini pasti mendapat pujian dari Allah. Pasti mendapat pujian dari Allah. Demikian juga Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bisa menampilkan, kita bisa memperagakan sikap yang terpuji, tidak mungkin tidak dipuji Allah. Ya, di tempat yang maha tinggi pasti ini anak ini dia mengerti apa yang dia lakukan. Dia melakukan melebihi dari apa yang seharusnya dia lakukan. Ya, ya, jadi memang Abraham itu melakukan dengan tulus, menolong Lot itu dengan tulus. Nah, olehnya kita baca di dalam pasal 15. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah bersamamu, upahmu akan sangat besar. Coba, berapa lama antara Abraham menolak tawaran Raja Sodom itu dan Abraham dilawat oleh Tuhan, ya, datanglah firman Tuhan, itu berapa lama kita tidak tahu, ya, bisa sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan bisa, ya. Tapi yang jelas setelah dia menunjukkan integritas, Allah melawati. Dan ketika Allah melawat, tidak mungkin Allah melawati umatnya dengan tangan kosong. Ya, bukan berarti membawa sesuatu yang jasmani, tidak, tetapi pasti memberikan sesuatu yang bernilai rohani. Nah, ini yang kita rindukan. Ketika Bapak Ibu Saudara bisa berbuat baik dan itu dibiasakan perbuatan baik, tidak mungkin Allah tidak melawat. Ya, tidak mungkin. Tentu cara melawat Allah bukan seperti orang-orang perjanjian lama, secara fisik, audible atau visible, ya, yang bisa dilihat. Cara melawatnya bukan begitu. Tetapi percayalah bahwa orang-orang yang berkomitmen untuk selalu berbuat baik itu akan diperhitungkan Allah. Dan ini kenyataannya Allah menjanjikan, jangan takut Abraham, akulah bersamamu, akulah bersamamu. Luar biasa ini. Coba, kalau Bapak Ibu Saudara mendengar suara langsung dari Allah Bapa, dikatakan akulah bersamamu, itu kan kita seperti ada jaminan, ada garansi bahwa kita tidak perlu takut dengan apapun dan siapapun karena Dia bersama. Yang kedua, upahmu akan sangat besar. Ya, upahmu akan sangat besar. Jadi ketika Abraham nolak upah, ya, dengan cara yang baik, nolak upah dari Raja Sodom itu, Abraham tidak tahu bahwa dia nanti akan dapat upah dari Allah Bapa. Tidak tahu. Dia menolak aja secara tulus tanpa ekspresi apapun. Dia hanya mau menunjukkan bahwa dia punya integritas. Tetapi ternyata Allah Bapa menyediakan, katakan upahmu akan sangat besar. Ya, upahmu akan sangat besar. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Ini yang harus kita teladani. Bagaimana supaya Allah itu empati dengan kita, ya. Minggu kemarin saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan berkenaan dengan kerelaan Allah, ya. Jadi ternyata perbuatan baik kita itu yang kita lakukan dengan ketulusan tanpa motivasi apapun itu membuat Allah berempati pada orang-orang seperti ini. Nah, mestinya kita belajar dari ini. Belajar. Jadi perbuatan baik itu akan menimbulkan empati Allah terhadap diri kita. Akhirnya ini, satu, Allah perisaiku, aku menjadi perisaimu, yang kedua upahmu besar. Nah, tetapi Abraham, ya, Abraham sepertinya cuek gitu dengan janji itu, ya. Coba kita lihat respon Abraham. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik. Jadi ini ketika Allah menjanjikan suatu janji, upahmu besar, bukannya Abraham bersukacita, dia justru mengucapkan suatu kata yang menunjukkan rasa frustasi. Ya, ini kan kayak rasa frustasi.
Karena bagi Abraham tuh, apa sih artinya upah itu? Kalau aku keturunan pun tidak ada. Nah, bisa paham. Jadi Abraham bisa membayangkan upahmu besar. Oh iya, tapi apa artinya upah itu Tuhan? Kalau keturunan pun aku tidak jelas, tidak ada kelihatan. Ya. Ayatnya, lalu kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Jadi sepertinya Abraham jadi mengcounter, memprotes secara halus. Ya, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Ya, jadi rupanya di dalam benak Abraham itu keturunan ini yang dinanti-nantikan. Jadi upah itu akan tidak ada artinya kalau saya atau Abraham itu nggak ada keturunan, nggak ada artinya. Apalah artinya upah? Toh nanti yang mewarisi aku kalau aku meninggal Eliezer orang Damsyik itu. Tetapi firman Tuhan datang. Ya, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Nah, baru di sini Tuhan menolak. Nah, ini yang ditunggu oleh Abraham. Allah meyakinkan ketika orang percaya meragukan, bahwa tindakan Allah itu akan benar-benar membawa kebahagiaan, sukacita. Ya, ini kan Abraham meragukan janji itu, upah itu nggak akan membuat saya sukacita. Ketika Abraham itu meragukan apa yang dijanjikan Allah Bapa itu akan membuat dirinya bersukacita, merespon dengan sukacita, maka Allah memastikan, meyakinkan, nih keturunanmu, ya, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Jadi Allah meyakinkan, tidak usah takut, kamu akan memiliki anak kandung. Ya, nah, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Ya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Jadi bergeser dari janji yang pertama, Abraham hanya menanggapi tidak begitu antusias, bahkan jawabannya seperti orang yang frustasi. Tetapi ketika Tuhan menjawab bahwa Allah meyakinkan bahwa kamu akan mendapatkan keturunan, baru percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan menghitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, percayanya Abraham yang diperhitungkan sebagai kebenaran itu tentu bukan tanpa alasan. Jadi pasti Allah Bapa tahu isi hati, sikap hati yang ditunjukkan Abraham dari ayat kedua, ayat ketiga. Itu respon Abraham kan seperti satu, orang frustasi, yang kedua seperti orang protes. Tapi ketika dia katakan itu dan Allah Bapa mengajak dia keluar untuk memandang bintang-bintang di langit, Abraham diyakinkan, wah benar berarti. Ya. Nah, inilah iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya, diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya. Jadi percayaan Abraham kali ini berbeda dengan sebelumnya, maka dikatakan sebagai kebenaran. Allah sangat tahu sikap hati orang percaya. Ingat Bapak Ibu, Allah tahu sikap hati kita. Kalau ketika kita mengerjakan tugas pelayanan dengan sungut-sungut, Allah tahu. Allah tahu. Seperti bangsa Israel bersungut-sungut di padang gurun dibinasakan. Jangan kita bersungut-sungut. Ingat, Allah tahu isi hati kita. Sikap hati kita Dia tahu. Ya. Jadi ketika kita di mulut kita ngomong aku sudah ngampunin, padahal hatinya nggak ngampunin, Allah tahu. Jangan main-main, ya. Kita jangan mempermainkan perasaan Allah. Mulut kita ngomong, oh, saya ngampuni Tuhan, saya ampuni dia, mulut, tapi hatinya enggak. Ingat, jangan mempermainkan perasaan Tuhan.
Ya, jangan. Kita harus sangat percaya dan yakin bahwa isi hati Tuhan, isi hati kita Tuhan tahu. Ya. Ya, jadi Tuhan tahu kapan kita tulus, kapan kita munafik, tahu. Ya. Ya, ini penting. Ya. Ini penting. Bapak Ibu saya dan saya penting tahu tatanan Allah. Ini penting. Oh, ternyata Tuhan tahu sikap hati kita. Ya. Setelah hal itu dikatakan, lalu percaya Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Ya. Lalu Tuhan berfirman lagi, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Diulangi, aku loh yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim, dan aku yang menjanjikan ini menjadi milik. Ya. Jadi seringkali keraguan, ya, keraguan iman kita, keraguan kepercayaan kita kepada Allah, itu seringkali Allah menyadari, makanya terus diulang lagi, diyakinkan lagi, ya, diyakinkan lagi, ya. Tapi setelah itu Abraham percaya, tetapi dia minta tanda juga akhirnya di ayat 8. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Jadi Abraham minta tanda, Tuhan, dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Ya kan? Ya. Jadi kenapa Abraham? Apakah Abraham kurang percaya pada janji Allah? Tentu tidak. Nah, maksud Abraham mengatakan begini, ya, dia sedikit ada ketakutan, ya, sedikit ada ketakutan jika suatu saat nanti, ya, jika suatu saat nanti karena berbagai pencobaan atau peristiwa-peristiwa yang menunjukkan terjadi, imannya jadi goyah karena nggak ada tanda. Ya, maka dia, bagaimana aku tahu bahwa itu benar? Makanya dia minta tanda. Karena takutnya kalau nanti dalam perjalanan menunggu janji itu, tahu-tahu ada sesuatu yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dan mengejutkan, imannya bisa goyah. Iman bisa goyah. Karena janji itu kan, apa yang dijanjikan itu kan mungkin bukan dalam waktu sebulan, setahun, 2 tahun, bisa 5-10 tahun kemudian baru digenapi. Ya, bisa kan? Bisa. Makanya dia minta tanda. Dan kenapa Abraham menyampaikan hal itu? Ya, mengapa Abraham menyampaikan hal itu seolah-olah minta tanda? Supaya Abraham bisa menyampaikan janji itu kepada keturunannya nanti. Ya, supaya mereka juga dapat percaya. Tahu. Jadi kalau misalnya saya dijanjikan oleh seseorang, ya, saya dijanjikan seseorang, ya, untuk menguatkan janji seseorang itu saya harus ceritakan kepada anak saya. Nih, papa dulu dijanjiin ini. Ya. Ya, karena papa percaya dengan sosok ini. Nah, anak saya juga harus belajar untuk percaya dengan apa yang saya percayai. Ya, jadi kalau Abraham minta tanda itu supaya dia bisa menceritakan hal itu kepada anak cucunya. Ya, anak cucunya. Ya. Jadi Abraham memang merindukan supaya orang lain di luar dia, yaitu anaknya atau keturunannya, mempercayai janji itu. Maka tanda itu perlu. Ya, tanda itu perlu. Sebagai jawaban Allah. Ya. Ya, katakan kan Abraham minta tanda itu. Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Ya. Tuhan tidak menjawab apapun, Tuhan hanya memerintahkan. Ayat 9. Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing 3 tahun, seekor domba jantan 3 tahun, seekor burung terko dan seekor anak burung merpati. Ya, 3 tahun ini ada yang menerjemahkan bahwa 3 tahun untuk binatang itu adalah masa di mana
hewan-hewan itu memiliki tenaga yang kuat, yang potensial. Ya, umur 3 tahun itu pas dalam puncak kondisi fisik yang dipersembahkan. Ya, jadi nggak terlalu tua juga nggak terlalu muda. Ya, jadi sebagai jawaban Allah mengatakan supaya Abraham mempersiapkan hewan-hewan persembahan itu. Ya, tetapi Abraham tidak memahami. Abraham tidak paham bagaimana korban-korban itu akan menjadi suatu tanda baginya. Apa dari korban-korban hewan ini? Apakah akan tanda? Apakah ini bisa jadikan suatu tanda? Ya. Tetapi Abraham melakukan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan, dan dia tinggal menunggu tanda itu akan dinyatakan. Lakukan. Tuhan melakukan apa yang diperintahkan dan dia tinggal menunggu tanda itu dinyatakan. Ya. Ya. Nah, tetapi ternyata setelah dipersembahkan itu tanda-tanda itu, yang ada kok burung buas. Ya, ternyata yang ada kok burung buas. Ya, jadi dikatakan ketika burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Ya, jadi Abraham benar-benar menjaga supaya persembahan itu tidak dijamah oleh siapapun, maka diusir burung itu. Nah, ini mengingatkan pada Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah masuk dalam hadirat Tuhan, kita sudah ada konsentrasi dengan Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita harus fokus pada Tuhan. Nah, ketika kita sudah mengarah ke sana, seringkali ada pikiran-pikiran yang mengganggu, ya, pikiran-pikiran yang mengusik ketenangan kita untuk membangun intimasi itu. Nah, ini harus kita singkirkan. Kita harus cepat mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu. Ya, jadi ini mengajarkan pada kita, ya, seringkali pikiran-pikiran kita itu, pikiran-pikiran yang kurang berkenan atau tidak berkenan itu mengusik pelayanan kita, mengusik. Jadi rasa ego kita, ambisi kita sering-sering muncul. Nah, itu harus kita usir. Jadi pelayanan yang kita persembahkan jangan dinodai oleh pikiran-pikiran kita yang tidak tulus. Jangan. Ya, jangan pikiran-pikiran kita dinodai oleh pikiran-pikiran yang tidak tulus. Pelayanan kita yang tulus itu harus kita pertahankan. Ya, pelayanan kita yang tulus, yang tanpa pamrih, itu harus kita pertahankan. Jangan pikiran-pikiran yang tidak baik itu masuk. Ya, ada ingin lebih dari yang lain, ada yang merasa dipakai Tuhan. Jangan, ya, jangan. Nah, ini harus kita usir. Nah, Abraham ternyata harus menunggu cukup lama melihat tanda dari Allah atas persembahan ini. Cukup lama. Dia harus tenang sampai dia dikatakan, ya, menjelang matahari terbit, tertidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan punyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dianiaya 400 tahun lamanya. Ya, dan itu waktu dia tidur itu Tuhan berfirman dalam mimpinya itu seperti itu. Ya, seperti itu. Ya. Jadi Abraham dalam kepernakannya nunggu janji itu, dia bisa tertidur. Nah, ini pelajaran baik bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Seringkali kita menantikan janji Allah itu, janji Tuhan itu perlu kesabaran. Ya, perlu kesabaran. Kita harus mempercayakan sepenuhnya pada Tuhan. Ya, kita harus mempercayakan sepenuhnya pada Tuhan. Tuhan itu menolong kita tepat pada waktunya. Alkitab katakan, dia menolong kita tepat pada waktunya. Kalau tepat pada waktunya, itu berarti apa? Tuhan tidak akan mungkin kecepatan menolong kita, tapi juga nggak mungkin terlambat. Jadi terlalu cepat nolong kita juga enggak, tapi lambat juga enggak.
Kita yakin bahwa waktu Tuhan itu waktu terbaik. Nah, ini kita belajar, ya, belajar untuk mempercayai hal itu. Tetapi sekalipun lama, ternyata janji itu dinyatakan, tanda itu dinyatakan, dan Abraham menyaksikan hal itu. Ya, ayat 17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah aku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Ya, itu. Ya, ini adalah Kejadian pasal 15 ayat, ya, Kejadian 15 ayat 17. Jadi akhirnya Abraham melihat sendiri, loh, tahu-tahu perapian, dari mana datangnya api? Padahal dia hanya menyiapkan potongan-potongan hewan, tidak menyiapkan api, dia tidak melakukan apapun, dia hanya mematuhi. Tetapi Tuhan yang melakukan. Ya. Jadi ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali Tuhan menjanjikan sesuatu, ya, menjanjikan sesuatu, tetapi kita harus mengerjakan sesuatu. Lah, apa yang menjadi tugas kita itu yang kita kerjakan. Apa yang menjadi tugas kita, bagian kita penuhi. Di luar itu Tuhan yang akan penuhi. Ingat, bagian kita harus kita penuhi. Kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita tidak mencintai dunia. Kita mau terus belajar firman Tuhan. Itu bagian kita penuhi. Selebihnya Tuhan yang akan memenuhi. Seperti tanda yang diminta Abraham. Abraham hanya disuruh motong-motong daging itu, tetapi ternyata perapian itu Allah yang menyatakan. Ini tanda. Ya, jadi kita harus tetap mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, dan ajar kami melakukannya dengan tetap setia. Kami harus percaya akan janji Allah, janji Tuhan. Kami harus mengambil bagian kami untuk kami penuhi. Bagian Tuhan yang akan penuhi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan jemaat-Mu, Alita dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin.